Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda A.A. Saraswati MPD dan Bapak Sapya Hendrayana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Sunda yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Anaya dengan NPM 2050601114 yang akan bertugas sebagai moderator dalam kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang tata geraha budaya Sunda. Namun tentunya saya tidak akan sendiri, akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Dede Nur Wahyu dengan NPM 20506093, lalu ada lalu ada Ami Optima Soharyati dengan NPM 20506096, lalu ada Anissa Zahira Sofa dengan NPM 2050606109, lalu ada saya sendiri, Salma Nur Anaya dengan NPM 2050601114, lalu ada Kirana Fahrisa dengan NPM 2050601125, dan yang terakhir ada Salwa Regina Anggraini dengan NPM 2050601127. Baik, untuk meminimalisir waktu, mari kita mulai saja untuk membahas materi. Untuk pemateri pertama akan dibahas oleh Dede Nur Wahyu. Kepada Dede Nur Wahyu, saya persilahkan. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rumah adat Sunda. Rumah atau tempat tinggal yang dialami oleh suku Sunda disebut dengan rumah adat Sunda. Selain satu suku ada di Provinsi Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah tradisional yang ada di tanah Sunda merupakan rumah adat suku Sunda yang memiliki keturunikan seperti rumah adat lainnya. Gaya rumah adat suku Sunda bentuknya berupa rumah panggung. Rumah adat suku Sunda atau bahasa Sunda bisa disebut juga dengan imah adat Sunda mengacu pada rumah tradisional orang Sunda yang sebagian besar mendiami bagian barat Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat dan Banten. Indonesia yang sebagian besar mendiami Pulau Jawa. Arsitektur rumah Sunda ditandai dengan fungsi kepolosan, kesederhanaan, keseragaman, dengan sedikit detail penggunaan bahan atap, lembaran daun-daun alam, dan ikatan yang cukup kuat dalam menjaga dengan alam dan lingkungan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede Nur Wahyu. Selanjutnya yaitu pemateri kedua. Pemateri kedua ini akan dibahas oleh Ami. Kepada Ami, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan jenis rumah adat Sunda. Jenis rumah adat Sunda ini dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama ada capit gunting. Rumah adat Sunda capit gunting ini diberi nama capit gunting sebab bentuk dari atapnya mirip dengan huruf X atau gunting. Atapnya juga terbilang cukup tinggi. Dengan bahan dasar pembuatan bangunan adalah dedaunan kering. Hal ini ditunjukkan agar suhu di dalam rumah selalu dalam keadaan sejuk. Rumah adat ini sendiri telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, termasuk yang paling kuno serta sulit dijumpai dibandingkan dengan rumah adat Sunda lainnya. Rumah adat Sunda capit gunting ini dapat ditemukan di daerah Tasikmalaya. Kemudian ada rumah adat Jungklub Nangkup. Rumah adat Sunda Jungklub Nangkup ini merupakan rumah adat Sunda yang memiliki ciri khas bentuk
atap bertingkat dengan dinding yang terbuat dari bambu besar, ukuran besar. Rumah adat Jungkup Nangkup ini sendiri memiliki filosofi simbol kepribadian masyarakat yang ramah, sopan, dan bersahaja. Kemudian rumah adat ini kerap melambangkan tanah yang indah, subur, dan makmur. Rumah adat Sunda Jungkup Nangkup ini juga banyak dijumpai di daerah Sumedang. Kemudian ada rumah adat Badak Heuwai. Rumah adat Badak Heuwai ini sebagai rumah adat yang banyak dijumpai di daerah Sukabumi. Penamaannya sendiri diambil dari bentuk atap yang mirip dengan badak menguap. Rumah adat Sunda Badak Heuwai ini terbuat dari bahan dasar kayu untuk bagian dinding dan lantainya. Sementara pada bagian atapnya dibuat dari genteng tanah liat. Bagian atap ini juga terbagi menjadi dua, yaitu atap kecil yang lebih tinggi dari atap yang besar, yang menaungi bagian belakang rumah. Perbedaan dua atap ini kemudian membuat bagian atap rumah Badak Heuwai ini tidak terlihat simetris. Kemudian ada jenis rumah perahu kumerep. Jenis rumah adat perahu kumerep ini sesuai namanya memiliki bentuk yang mirip dengan perahu. Bentuk yang mirip dengan perahu ini terdiri pada bagian atap yang menyerupai perahu terbalik. Selain bentuknya yang unik, bentuk pada bagian badan rumah juga tak biasa. Rumah adat ini sendiri terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari bentuk trapesium pada bagian belakang dan depannya, lalu bentuk segitiga sama sisi pada bagian kiri dan kanan rumah. Rumah adat Sunda Perahu Kumerep ini juga dapat dijumpai di daerah Jawa Barat, yakni di Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. Selanjutnya ada jenis rumah Tagong Anjing. Jenis rumah adat Tagong Anjing ini sebagai salah satu rumah adat yang namanya diambil dari nama hewan. Mengapa demikian? Hal ini karena menurut masyarakat Sunda, bentuk rumah sengaja dibuat dengan anjing yang sedang duduk atau berjongkok. Jika dibandingkan dengan rumah adat Sunda lainnya, rumah adat Tagong Anjing ini memiliki bentuk rumah panggung dengan posisi yang lebih rendah. Ciri khas sendiri ada pada bangunan yang berbentuk persegi panjang dan memanjang ke arah belakang. Pada bagian depan rumahnya terdapat atap yang sambung menyambung untuk melindungi bagian rumah dari sinar matahari secara langsung. Rumah adat Sunda Tagong Anjing ini dapat dengan mudah ditemui di daerah Garut. Kemudian ada jenis rumah adat Jalopong. Jenis rumah adat Jalopong ini memiliki ciri khas bagian atap yang berbentuk seperti pelana panjang. Nama rumah adat Jalopong ini diberikan karena bagian dalam teras rumah ini sengaja dibiarkan kosong tanpa adanya perabotan di dalamnya. Barulah jika ada tamu akan digelar tikar pada area terasnya. Rumah adat Sunda ini sendiri terdiri dari beberapa ruangan seperti bagian tengah atau bagian tengah imah atau bagian tengah teras atau emper. Bagian
bagian pankeh atau kamar, dan pawon atau dapur. Rumah adat Sunda Jalopong ini sendiri banyak ditemukan di daerah Garut. Baik, terima kasih kepada Ami yang telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya yaitu pemateri selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Zahira. Kepada Anissa, saya persilahkan. Saya Anissa Zaira Sofa dengan NPM 205060109 akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu jenis rumah adat Sunda. Buka Pangpok. Rumah adat Buka Pangpok menjadi rumah adat Sunda yang bagian pintu masuknya sejajar dengan satu ujung atap. Rumah adat ini terbuat dari kayu untuk fondasi, genteng dari material tanah, dan anyaman bambu untuk bagian dindingnya. Jula Ngapak. Rumah adat Sunda Jula Ngapak dengan makna sebagai burung yang sedang mengepakkan sayap. Penamaan ini dikarenakan posisi atap rumah yang kerap melebar ke arah samping seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Selanjutnya, ciri khas rumah adat Sunda. Rumah adat Sunda terkenal arsitektur tradisionalnya, bahan fondasi rumah secara keseluruhan diambil dari bahan alam dan lingkungan yang penuh kesederhanaan seperti batu, bambu, kayu, daun, dan sebagainya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri. Selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Kirana Fahrisa. Kepada Kirana Fahrisa, saya persilahkan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Kirana Fahrisa dengan NPM 2050600125. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata geraha arsitektur rumah adat Sunda. Yang pertama itu ada posisi atau tata letak bangunan. Tata letak bangunan Sunda memiliki filosofi di mana arah matahari sebagai arah yang baik untuk menemukan posisi rumah. Setiap rumah tidak diperbolehkan untuk menghadap ke arah barat maupun juga ke arah timur. Dan posisi atau tata letak bangunannya juga harus mengikuti dengan wilayah di sekitar. Yang kedua itu ada fondasi adat rumah Sunda. Secara tradisional, rumah adat Sunda memiliki bentuk hunian panggung dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter dari permukaan tanah. Bentuk dari fondasi rumah adat Sunda yaitu rumah panggung ini berfungsi sebagai penanggulangan bencana banjir atau gempa bumi. Pada bagian kolong rumah, orang Sunda biasanya memanfaatkannya sebagai tempat penyimpanan peralatan tani atau stok kayu bakar atau yang biasa disebut dengan suluh. Kolong rumah juga kerap digunakan sebagai tempat memelihara ternak seperti ayam, entog, dan bebek. Selanjutnya itu ada lantai rumah adat Sunda. Ciri khas pada rumah adat Sunda diantaranya pada arsitektur yang sangat unik, yaitu dengan menggunakan bambu terbelah. Penggunaan bambu ini memiliki tujuan sebagai sirkulasi udara yang dapat masuk melalui kolong bawah rumah. Masyarakat Sunda juga umumnya menyebut bambu ini disebut dengan sepuluh. Selanjutnya itu ada tembok bangunan rumah adat Sunda. Rumah adat Sunda menggunakan anyaman bambu yang memiliki lubang-lubang kecil layaknya rumah tradisional lainnya sebagai tembok. Lubang-lubang ini juga memiliki fungsi sebagai jalan masuk dan jalan keluarnya udara, sehingga rumah ini tidak terlalu panas maupun engap. Anyaman bambu pada masyarakat Sunda juga kerap menyebutnya dengan istilah bilik. Selain bagian tembok dan daun jendela serta pintu juga menggunakan material bambu sebagai bahan utamanya. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baik, terima kasih kepada Kirana Fahrisa yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemateri terakhir yaitu akan dijelaskan oleh Salwa Regina. Kepada Salwa Regina, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Regina Anggraini dengan NPM 205060127 selaku pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan tentang tata geraha arsitektur rumah adat Sunda. Yang pertama ada plafon rumah adat Sunda. Pada bagian plafon juga terbuat dari susunan bambu dengan rangka atap bambu utuh yang berdesain lebih besar ketimbang kerangka lainnya. Hal ini juga kerap bertujuan sebagai tempat penyimpanan barang si pemilik rumah. Salah satu ciri khas rumah adat Sunda ini juga pada bentuk atapnya yang hampir sama dengan pelana. Biasanya atap ini juga terbuat dari bahan material alam yaitu dedaunan. Berikutnya, rumah Sunda itu memiliki 3 struktur bangunan utama, yaitu rumah adat Sunda kerap terbagi menjadi 3 bagian ruang, yaitu hareup, tengah imah, dan tukang. Bagian hareup atau ruang depan berguna sebagai teras rumah serta tempat untuk menerima tamu laki-laki. Bagian tengah imah, rumah adat kerap digunakan beberapa bilik atau pangkeng yang berfungsi sebagai tempat beristirahat dan ruang berkumpul para anggota keluarga. Pada bagian tukang berperan sebagai dapur untuk proses memasak makanan. Ciri khas rumah adat Sunda lainnya pada bangunan khusus yang menyerupai leuit atau lumbung padi. Bangunan ini pada samping rumah adat Sunda dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi ketika proses panen. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Baik, teman-teman semua, agar presentasi kelompok 2 ini lebih aktif, dimohon kepada teman-teman semua setelah Zoom meeting ini selesai, dilanjutkan sesi tanya-jawab di dalam forum diskusi atau saat perkuliahan berlangsung. Dengan harapan apa yang disampaikan oleh kelompok 2, teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman dapat lebih tahu mengenai tentang tata geraha budaya Sunda. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Saya Salman Anaya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.